Nol. Selamat siang. Hari ini Sabtu, tanggal 11. Harusnya kan setiap pertemuan itu kan Kamis dan Jumat. Tapi ini pertemuan 7, saya bikin videonya di hari Sabtu. Saya udah mengumpulkan soal untuk ujian tengah semester. Dan nanti ujian tengah semester itu online. Saya project ya. Saya modelnya adalah project, ngumpulkannya online via Google Form. Ya, via Google Form. Sebenarnya Google Form untuk ngirim apa namanya? Untuk ngirim jawaban udah tak bikin, tapi nanti tak share di Google Classroom aja lah. Nanti kalau di share di sini, orang bisa nakal memasukkan jawaban, padahal itu bukan mahasiswa Poltek. Itu terus absensi sudah saya absen dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 4. Tetapi untuk kelas C dan D ya kalau nggak salah yang hari Jumat, itu saya belum bisa ngabsen karena harusnya kalian yang kelas C dan D yang hari Jumat itu ngomen di pertemuan 2 sebagai akibat dari waktu itu saya nggak bisa datang karena sakit. Udah pokoknya ngomen absensi ya, nama, name, kelas di pertemuan 2. Nanti biar saya absen kehadirannya, absensi kehadirannya. Terus saya nggak ngerti apakah mahasiswa itu kalian itu nggak mudeng caranya absensi atau gimana, saya nggak begitu paham. Tetapi di pertemuan 4 itu masih banyak yang nggak absen. Atau memang ya nggak ngerti lah, wis pokoknya ngono. Jadi kalau yang belum absen ya silakan Anda absen. Pokoknya dari pertemuan 2 sampai ini nanti pertemuan 7 kalian tinggal komen nama, name, kelas untuk absen. Oh iya, di pertemuan 6 itu berarti kalian kemarin ada tugas ya. Berarti absensinya adalah sekalian mengumpulkan tugas. Oke, kita masuk ke pertemuan 7. Ini adalah sebenarnya dalam tanda kutip jawaban dari yang kemarin, dari tugas ya, dari tugas. Pokoknya jawaban dari tugas pertemuan 6. Kita bahas di sini karena ini kan pertemuan 7, besok itu udah UTS. Harusnya kan ini adalah pertemuan untuk kisi-kisi ya, kisi-kisi UTS karena nanti online. Jadi ya udah, ini tak jawab aja sekalian. Kita masuk ke ini project ya, client server 2. Kita masuk jadi di kode ini saya menambahkan request dan abort ya. Jadi saya menambahkan request dan abort. Tadi saya udah bikin sebenarnya, tapi saya hapus lagi biar kamu bisa memulai dari awal. Saya di sini hanya nambahkan request dengan abort sama yang ini. Yang ini usernya tak tambahin garis miring 1. Karena apa? Karena biar nanti bisa membedakan antara user yang ngambil semua dengan user yang hanya ngambil per ID user. Oke, kita mulai ya. Kita copy aja lah, ngapain juga. Copy materi pertemuan 7. Materi pertemuan 7 berakhir di sini. Oke. Sekarang kita akan mencoba ngambil user persatuan ini, maksudnya kepribadian ya. Ginilah wes, contoh gini. Kan ini get user ya. Kalau seperti ini, kita kan ngambil semua user. Aduh, sorry. Belum tak run. Kalau seperti ini, kan kita ngambil semua user yang ada di dalam database. Bagaimana kalau kita hanya ingin mengambil user yang ID-nya 2, katakanlah seperti itu. ID-nya 2, katakanlah. Ini nggak bakalan jalan sih. Ya, katakanlah seperti itu. Atau hanya ingin ngambil yang ID-nya 1. Maka kita harus nambahi kodenya untuk ngambil persatuan datanya. Caranya kita tinggal copy paste aja. Copy paste. Ini in ya, ID. Ini maksudnya adalah nanti setelah garis miring ini adalah angka integer dan itu dimasukkan dalam variabel namanya ID. Metodenya get kita one user lah ya,
one user. Oke, ini kita ganti menjadi user karena cuma satu. Oke. Kita ngambil cuma satu user, maka user query karena kita sudah pakai ORM ya, get ID ya. Jadi user itu adalah user yang ini dari ngambil dari kelas karena kita udah pakai ORM kan. ORM itu Object Relational Model ya. Maka kelas ini kan mewakili sebuah tabel. Anggaplah ini tabel user. Kita ngambil data dari tabel user, di query di mana ID-nya itu adalah ID yang dikirimkan dari sini. Kalau ini 1 ya berarti masukkan ke sini ID-nya 1. Oke. Ini user dam ya, karena cuma 1. Kan di sini skemanya ada 2, user dan users. Kalau users itu berarti ada banyak data, kalau user itu berarti cuma 1 data. Oke, kalau sudah user, oke ini sudah dimasukkan di dam ya. Kita coba run. Kita refresh. Kita coba jalankan dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita kepengin ngambil data yang ID-nya 2. Oke. Kita send. Masih ada error. Kita coba. One user got expected ID. Oh, ini belum dimasukkan sebagai argumen. Oke, kita run lagi. Kita send. Nah ya, dah. Ini ID 2, datanya email sama username-nya adalah begitu. Kalau kita ID 1, hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa ngambil data user per row ya, per data lah, maksudnya seperti itulah. Kita sekarang mencoba untuk ngepost ya, membuat create data dev. Nah, ini copy bae lah, males juga. Saya copy saja. Karena ini kita create data, kita nggak butuh ini, kita hapus, kita ini post. Oke, create user. Kita nggak butuh ini. Oke, user. Oke, user sama dengan ini kita harus ngecek dulu apakah si data yang dikirimkan itu memuat JSON ya. JSON yang dikirimkan itu memuat username dan email. If not request.json, ini adalah kita ngecek apakah data yang dikirimkan itu adalah sebuah JSON atau bukan. Kalau bukan JSON, maka kita abort statusnya 400 ya. Jadi kalau data yang dikirimkan pada metode post itu bukan sebuah data JSON, maka dia langsung abort 400. Atau or not username in request.json ya. Atau data username itu tidak ada di dalam JSON-nya. Itu seperti itu, maka dia akan masuk ke abort 400. N berarti N apa or ya? N bws lah. N bws. Not email in request.json. Nah, jadi ketika datanya bukan sebuah JSON, maka dia abort 400. Atau username dan email tidak ada di data request JSON-nya, dia akan abort 400. Oke. Kita sekarang bikin objek untuk user. Ini user di sini adalah dari sini ya. Dari kelas ini user yang adalah data di tabel user. Request JSON. Ini untuk ngambil username, request JSON ini untuk ngambil email.
kenapa JSON username dan JSON email itu dijadikan argumen ya di sini? Karena apa? Karena ketika kita membuat init, membuat objek user, initnya atau apa ya, konstruktornya itu memuat username dan email. Oke? Itu seperti itu. Oke, di sini terus db.session itu wajib add berarti adalah maksudnya, jadi ketika ini si flashnya dijalankan atau si ini alchemy-nya dijalankan, dia akan membuat sebuah sesi untuk terhubung ke database ya, dan itu akan kalau di banyak, saya nggak ngerti apakah di SQL Alchemy itu di cache atau enggak datanya, saya nggak ngerti, tapi di banyak ORM library itu dia akan nge-cache data itu seperti itu. Dan untuk memasukkan data ya seperti itu, jadi setiap session nanti nambah data atau update data atau delete data. Masukkan user sebagai argumen, berarti kita akan memasukkan data user yang ini ke dalam si tabel user lah, intinya seperti itu lewat si session itu. Oke. Terus db session dot commit ini wajib ya, ketika ada perubahan data itu harus di commit. Oke, ini error, kita hapus. Dia resolve, dia akan ngedam atau membuat serialis untuk data user ini ya dari sini. Oke, terus resolve, dia akan dijadikan sebagai JSON. Oke, seharusnya sih nggak ada yang salah ya, sebatas mata memandang nggak ada yang salah. Kita refresh, kita coba ngirim data. Saya udah bikin ini ya, add request lah. Kalau kamu belum bikin ya di sini add request, tapi saya udah bikin di sini. Datanya adalah raw, pilih di sini yang JSON. Isinya seperti ini kurang lebih ya. Ini bisa diganti aja sih, Anto atau Wahyu atau siapa. Yang penting ada memuat username dan memuat email. Ini seperti ini ya, karena ini bentuknya JSON harus ada kurung kurawal buka dan ada kurung kurawal tutup. Oke, kita send. Semoga tidak ada yang salah. Nah, data sudah masuk ya. Email Anto, ID-nya 7, username Anto. Kalau tidak percaya kita buka di sini. Kita refresh ya. Tadi kan cuma ada 2. Kita refresh ya. Jadi ada 7. Kita coba lihat di get user. Kita lihat semua. Send ya. Ada ID 7. Kita coba masukkan ke sini 7. Kita send ya. Masuk. Oke, kita sudah bisa membuat user. Jadi dari create-nya udah jalan. Sekarang kita update. Kita copy aja yang di sini. Oke, kita update adalah put ya, metodenya. Metodenya adalah put. Ini harus memuat ID, karena ketika kita ketika kita ngupdate data kan harus jelas data mana yang akan diupdate, itu seperti itu ya. Kita ngambil dari ID-nya, ini update. Oke, di sini harus sebagai argumen ID ya, biar data ID yang sini bisa masuk ke sini. Oke, ini tetap. Sekarang user adalah user.query .get ID, sama dengan yang punyanya ini ya. Jadi kita ngambil satu user berdasarkan pada ID tertentu. Oke, kalau sudah ini kita hapus username sama dengan kita ngambil dari sini aja. Oke, terus password email sama dengan kita ngambil dari sini saja. Oke, jadi ketika katakanlah kita akan merubah user dengan ID 7, maka
kita juga harus mengirimkan username dan email. Jadi kita nggak bisa hanya mengirimkan username saja, katakanlah yang akan dirubah, nah username aja maka email tidak dikirimkan, itu nggak bisa. Harus mengirimkan username dan email. Kalau sudah, lalu di session commit. Oke, ininya seperti ini ya. Ini untuk serializing. Nah, ini untuk pindah ke JSON, kita restart. Oke, saya sudah bikin put ya. Post kan tadi udah ya. Put. Oke. Datanya seperti ini, username jadi saya ganti Anto1 dan emailnya anto1@gmail. Yang tadinya adalah Anto. Ya. Tadinya kan Anto ya. Get user nih. ID 7 Anto1. Kita put, ini ID-nya 7 ya. Put, oke, kita send. The method not ada request. Ada yang salah, kita coba. Benar. Nah, kalau ini harus post put, bener kan? Put username. Coba sekalian belajar nge-tracking kesalahan di mana. Tes. Ya, kita refresh. Kalau dia bisa melewati ini, berarti dia akan keluar tes. Kita send. Tesnya tidak keluar. Coba kita masukkan di sini. Kita refresh. Send. Apa nih? Coba di stop, kita run ulang. Stop, kita run ulang, kita send. Mau dia. Mau dia. Coba kita run ulang. Mau dia. Jadi kadang gini sahabat. Ini mungkin bug di picamnya ya. Kok sahabat. Jadi gini. Jadi ketika seperti itu kadang-kadang kita harus stop ya, baru di run ulang. Stop, di run ulang. Jadi tidak bisa langsung rerun kayak gini. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi tadi saya hanya melakukan ini aja, stop, terus run ulang. Oke. Kita sudah bisa yang update ya. Sekarang kita tinggal yang delete. Oke. Delete. Ini juga masukkan ID ya, karena kita harus jelas mau mendelete data yang mana. Ini tidak dibutuhkan karena kalau delete itu sudah tidak mengirimkan data JSON lagi. Sudah tidak mengirimkan data JSON lagi. Terus kita hapus yang ini, kita tinggal db.session.delete user. Oke. Jadi kita ngambil data usernya dulu berdasarkan pada ID, terus masukkan ke sini. Apa maksudnya? Kita pengen mendelete user yang sudah didapatkan, langsung di commit. Oke, kita stop, kita run ulang biar tidak terjadi kesalahan kayak tadi. Nah, ini terjadi masalah. Oh, ini salah, sorry. Delete. Kita run ulang. Oke. Kita masuk ke bagian yang sini ya. Kita ingin kan user 7 ya, udah ganti ya, ini jadi Anto1 ya. Kita ingin menghapus data yang ID-nya 7. Kita send. Sorry, ini salah ini harusnya kosong. Nah, kayak gini harusnya. Jadi kalau di delete, kalau berhasil itu mengembalikan nilai kosong, harusnya seperti itu. Karena ini nggak ada, jadinya dia error. Kita post user dulu ya. Kita send. ID-nya 8. Oke, kita ke sini 8 ya. Kita send. Walah,
Ampun. Harusnya di rerun. Harusnya di rerun. Oke, kita send error ya karena datanya memang nggak ada. Kita post ulang. Kita send ID-nya 9. Kita hapus data dengan ID 9. Oke, harusnya seperti ini. Jadi ketika proses hapus berhasil, kita ngeluarkan data kosong. Begitu untuk pertemuan 7. Jangan lupa tanggal 20 kalau nggak salah itu UTS. Nanti soal UTS-nya kalau sudah diverifikasi sama admin kampus, akan saya share di Google Classroom, termasuk untuk URL tempat ngumpulin. Itu seperti itu. Jangan lupa pertemuan 6 kemarin tugas ngumpulin ya. Untuk untuk presensi jawabannya seperti ini lah. Oke. Oh ya, sebagai informasi bahwa kita lihat ya di sini ya. Kita Ctrl F coba ya. Resource. Nah. Jadi gini. Di jawaban pertemuan 6 atau di pertemuan 7 ini, kita pada dasarnya belum menggunakan flash RESTful. Pada dasarnya belum menggunakan komponen flash RESTful. Dan UTS pertanyaannya adalah, kamu membuat seperti ini, tetapi flash RESTful itu harus dipakai. Kenapa? Karena kalau nggak dipakai sama aja kamu tinggal nyontek ini aja selesai. Ya. Seperti itu. Jadi jawabannya akan beda. Karena apa? Karena di sini di pertemuan 7 ini saya belum menggunakan flash RESTful. Walaupun di sini nggak resource-nya dipakai ya, tapi pada dasarnya saya belum menggunakan flash RESTful. Begitu untuk pertemuan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.